Kekuasaan adalah permainan bayangan di dinding. Seorang pria kecil bisa saja menebarkan bayangan yang sangat besar. Pada tahun 2025 ini, 1 tahun setelah meletakkan jabatannya, bayangan Joko Widodo justru terasa semakin membesar. Bahkan ketika ia tidak lagi duduk di singgasana istana. Selamat datang kembali di channel Aktivisme. Bagi kalian yang berkenan, silahkan kalian klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Ketika isu lama yang udah usang, yaitu tuduhan ijazah palsu, kembali dihembuskan oleh lawan politiknya, yang kita tahu semua dilakukan melalui tangan-tangan seperti Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawannya, banyak yang mengira ini adalah upaya untuk meruntuhkan warisan Joko Widodo, atau yang lebih kita kenal sebagai Jokowi. Namun, mereka salah. Laporan polisi yang dilayangkan oleh Pak Jokowi pada akhir April 2025 kemarin bukanlah akhir dari sebuah serangan. Itu adalah langkah pembuka dari sebuah permainan catur politik tingkat tinggi yang telah ia siapkan. Ini bukan sekedar cerita tentang pembelaan diri. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana seorang mantan presiden, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, seorang maestro politik, mengubah serangan menjadi peluang, mengubah fitnah menjadi panggung, dan mengukuhkan dirinya bukan sebagai korban, bukan sebagai objek permainan, melainkan sebagai sang dalang utama dalam politik Indonesia pasca pemerintahannya. Mari kita bedah langkah demi langkah orkestra sang maestro Joko Widodo. Langkah pertama Jokowi adalah sebuah kejutan. Selama bertahun-tahun menjabat sebagai presiden, ia dikenal sebagai sosok yang enggan untuk meladani serangan-serangan personal ke dirinya. Ia membiarkan isu-isu seperti PKI misalnya, anti-Islam, dan ijazah palsu berlalu seperti angin. Namun di tahun 2025 ini situasinya berbeda jauh. Ia bukan lagi presiden yang terikat oleh protokol dan citra mengayomi semua. Artinya apa? Artinya dengan melaporkan penuduhnya, Jokowi mengirimkan 3 pesan kuat secara bersamaan. Pertama, pesan personal bahwa dia bukan lagi target empuk. Dia seolah berkata, serang saya dan Anda akan berhadapan dengan kekuatan hukum penuh. Ini adalah deklarasi bahwa era kesabarannya itu udah berakhir. Dia tidak lagi melindungi institusi kepresidenan, melainkan melindungi warisan dan kehormatan pribadinya. Kemudian yang kedua, pesan politik. Langkah ini secara efektif membungkam para pengekor. Ketika sang sumber utama diseret ke ranah hukum, para penyebar isu lainnya itu akan berpikir 2 kali, bahkan berpikir 1000 kali lipat. Ini bukan sekedar membunuh satu ular, tapi membakar sarangnya. Ia menciptakan apa yang disebut dengan chilling effect atau efek gentar bagi siapapun yang ingin menggunakan taktik serupa nanti di masa depan. Dan yang paling cerdas, teman-teman perlu ketahui, adalah pesan yang ketiga, pesan naratif. Ia merebut kembali kendali cerita, kendali narasi. Sebelum laporan ini, narasi yang beredar adalah Jokowi dan ijazah palsunya. Setelah laporan dibuat ke polisi, narasinya berubah menjadi Jokowi melawan penyebar hoax, disinformasi. Ia membalik posisi dari tertuduh menjadi penyerang. Ini namanya serangan balik skakmat. Sebuah manuver klasik dalam manajemen krisis yang dieksekusi dengan presisi seorang jenderal. Setelah gelombang pertama di ranah hukum, sang maestro kemungkinan tidak akan tampil di panggung utama. Dan itu udah dilakukan sebenarnya. Ia justru akan bergerak di balik layar. Langkah keduanya adalah konsolidasi senyap. Jokowi paham betul bahwa kekuasaan real itu tidak selalu berada di bawah sorotan lampu media. Ia bakal mulai mengaktifkan jaringannya yang luas dan loyal. Pertemuan-pertemuan non-formal itu bakal diatur, bukan di istana, tapi di kediaman pribadinya di Solo. Di restoran-restoran yang tenang, misalnya seperti itu.
ia akan bertemu dengan para ketua umum partai, koalisi pemerintahan baru, para konglomerat yang bisnisnya tumbuh subur di eranya, misalnya kira-kira seperti itu, dan para purnawirawan jenderal yang loyal kepadanya. Pesannya halus namun jelas bahwa stabilitas yang mereka bangun bersama sedang diuji. Warisan mereka sedang coba dirusak. Mereka perlu memastikan bahwa kapal besar bernama Indonesia itu tetap berlayar di jalur yang benar. Secara bersamaan, di depan publik, Jokowi akan mulai memainkan peran barunya dengan sangat-sangat elegan. Peran negarawan senior atau bapak bangsa. Ia tidak lagi berbicara tentang kebijakan harian. Ia berbicara tentang visi besar Indonesia di masa depan, tantangan geopolitik global, pentingnya hilirisasi dan keberlanjutan IKN. Ia bakal dengan sengaja mengangkat diskursus ini ke level yang lebih tinggi, menempatkan dirinya di atas pertarungan politik rendahan seperti isu ijazah palsu. Langkah ini ya jenius, sambil memperkuat pengaruhnya di belakang layar. Di depan, ia membangun citra sebagai seorang bijak yang hanya peduli pada masa depan bangsa, pada masa depan Indonesia. Serangan ijazah palsu menjadi terlihat semakin kerdil dan tidak relevan jika dibandingkan dengan wacana besar yang bakal ia gulirkan. Lawan-lawannya terjebak dalam lumpur fitnah. Sementara Jokowi, Joko Widodo, Presiden ke-7 ini sudah terbang di angkasa visi. Kekuatan terbesar Jokowi yang sering diremehkan oleh banyak orang adalah relawannya. Mereka bukan sekedar pendukung, mereka bukan sekedar supporter, melainkan pasukan darat yang terorganisir dan militan. Setelah laporan polisi dibuat soal penuduh ijazah palsu ini, langkah ketiga Jokowi adalah memberikan semacam kode kepada mesin raksasa ini, yaitu relawannya, untuk bergerak. Tidak perlu perintah langsung. Cukup dengan satu trigger event, misalnya yaitu laporan polisi. Laporkan para penuduh ijazah palsu ini ke polisi. Dengan hanya begitu, seluruh ekosistem relawan ini akan aktif secara organik. Mereka menjadi garda terdepan dalam perang narasi di media sosial dan di akar rumput, bahkan di media-media konvensional. Mereka tidak hanya membela Jokowi, tapi juga melakukan semacam doxing intelektual terhadap para penuduh, membongkar rekam jejak mereka, motif politik mereka, dan afiliasi mereka. Inilah transformasi brilian dari kekuatan relawan. Selama Jokowi menjadi presiden, mereka adalah pendukung pemerintah, pendukung Jokowi. Setelah ia lengser, mereka berubah menjadi kelompok penekan yang independen namun sangat loyal. Loyal pada bosnya, loyal pada ketuanya. Mereka bisa mengkritik kebijakan pemerintah baru jika dianggap melenceng dari jalur Jokowi, sekaligus menjadi semacam benteng pelindung bagi sang patron, yaitu Jokowi itu sendiri. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, Jokowi ini memiliki pasukan yang bisa bergerak bebas tanpa harus mengatasnamakan dirinya, mengatasnamakan Jokowi secara langsung. Mereka bisa bergerak, ya, dengan kode-kode tadi. Mereka adalah bad cop yang melakukan pekerjaan kotor. Sementara Jokowi tetap bisa memainkan peran sebagai good cop, sebagai negarawan yang bijak. Banyak analis percaya bahwa serangan ijazah palsu di tahun 2025 ini memiliki target akhir yang lebih besar, yaitu mendelegitimasi Gibran Rakabuming Raka, sang putra mahkota yang saat ini duduk di kursi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Logikanya ya sederhana. Jika pondasi sang ayah rapuh, maka bangunan yang didirikan putranya juga bakal dianggap tidak sah. Nah, Jokowi membaca ini dengan sangat baik, dengan sangat jelas. Maka langkah keempatnya adalah ini yang paling subtil dan bersifat jangka panjang. Apa? Yaitu menggunakan krisis ini untuk memperkuat, bukan melemahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Apalagi sekarang lagi ramai pemakzulan. Bagaimana caranya? Dengan mengambil alih medan perang dan menjadi pusat perhatian. Jokowi secara efektif berfungsi sebagai perisai bagi anaknya, bagi putra mahkota. Semua tembakan dan serangan itu diarahkan atau tertuju kepadanya, memberikan ruang bagi Gibran untuk kemudian fokus pada tugasnya sebagai wapres tanpa harus terseret dalam polemik pribadi ayahnya.
yaitu ijazah palsu dan lain sebagainya, yang kira-kira nanti bisa mendelegitimasi Jokowi atau Gibran. Artinya Gibran terus bisa membangun citra sebagai teknokrat muda yang bekerja, sementara sang ayah menahan semua badai, menahan semua serangan. Lebih dari itu, dengan memenangkan pertarungan narasi ini, Jokowi secara tidak langsung itu telah memberikan stempel legitimasi yang lebih kuat bagi seluruh keluarganya. Pesannya seolah berisi, kami telah diuji dengan fitnah terkejam sekalipun, dan kami keluar sebagai pemenang. Ini bukan lagi sekedar warisan kebijakan, tapi warisan ketahanan politik. Kemenangan Jokowi dalam kasus ini bakal menjadi semacam justifikasi tambahan atas keberhasilan Gibran dalam menapaki panggung kekuasaan. Jika kita melihat kembali rangkaian peristiwa ini teman-teman sekalian, laporan polisi pada akhir April 2025 bukanlah reaksi defensif. Itu adalah sebuah langkah checkmate yang telah diperhitungkan dengan sangat matang. Sebuah langkah yang pada akhirnya memicu reaksi berantai yang semuanya menguntungkan posisi Jokowi dan dinastinya. Serangan ijazah palsu yang dimaksudkan untuk menjadi nisan bagi warisannya, justru ia sulap menjadi tugu peringatan bagi kehebatan politiknya. Ini mengajarkan kita satu hal penting tentang politik Indonesia modern. Jangan pernah meremehkan seorang tukang kayu dari Solo yang berhasil menjadi seorang maestro. Karena bahkan dalam diamnya, ia mungkin sedang merencanakan 5 langkah ke depan, seperti permainan catur. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi dengan sehat, dengan penuh etika, dan mencerahkan yang pasti seperti itu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan atau analisis-analisis perkembangan politik nasional berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, kritik, masukan, dan lain sebagainya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.